Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Aprilia dengan NIM 251726201072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum Fisika Dasar 2 dengan judul pengukuran benda kerja menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop, ayunan sederhana, hukum Hooke, multimeter, hukum OHM, dan power supply. Baik, materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu jangka sorong dan mikrometerskop. Jangka sorong dan mikrometerskop merupakan alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi suatu benda. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Sedangkan mikrometerskop digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter benda kecil dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Kedua alat ini sangat penting dalam praktikum karena menghasilkan pengukuran yang akurat. Memiliki alat dan bahan yang terutama adalah jangka sorong dan mikrometerskop, kelereng, koin, handphone, tutup botol, balok logam, masam benda sesuai dari laporan hasil praktikum yang sudah kami praktekkan di laboratorium. Dengan rumus, hasil sama dengan skala utama SU ditambah skala nonius SN. Ketelitiannya, jangka sorong memiliki 0,02 sampai 0,05 mm, sedangkan mikrometer 0,01 mm. Kelebihannya, ketelitian tinggi 0,01 sampai 0,05 mm, multifungsi diameter luar atau dalam, kedalaman, ketebalan, praktis untuk berbagai jenis pengukuran. Kekurangannya, rentan kesalahan, paralaks saat membaca skala, harus dikalibrasi 0 sebelum digunakan, posisi benda harus disejar agar akurat. Selanjutnya ada ayunan sederhana. Ayunan sederhana merupakan gerak harmonik sederhana yang terdiri dari bandul yang digantung pada seutas tali. Periode ayunan dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi, sedangkan massa bandul tidak memengaruhi periode. Praktikum ini bertujuan memahami hubungan antara panjang tali dan waktu ayunan. Memiliki rumus periode T sama dengan 2pi akar 1 per G. Frekuensi F sama dengan 1 per T. Periode eksperimen T sama dengan T per N. Gravitasi G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. Memiliki alat dan bahan statif, benang, bandul 50, 100, 150 gram. Stopwatch penggaris, busur, derajat. Kelebihannya, yang pertama membuktikan massa tidak memengaruhi periode. Yang kedua, alat sederhana dan mudah dirangkai. Yang ketiga, relevan untuk menentukan nilai gravitasi. Kesalahannya, reaksi stopwatch memengaruhi akurasi, hambatan udara, dan elastisitas tali menyebabkan penyimpangan. Sudut simpangan harus kurang dari 10 derajat agar pendekatan harmonik berlaku. Selanjutnya di sini ada hukum Hooke. Hukum Hooke menjelaskan bahwa pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan selama pegas masih berada dalam batas elastisnya. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara gaya, pertambahan panjang pegas, dan konstanta pegas. Memiliki alat dan bahan statif, klem, pegas, penggaris, beban gantung 50, 100, 150, 200 gram. Dinamometer neraca pegas. Rumusnya ada gaya pegas F sama dengan K delta X. Gaya berat sama dengan F sama dengan mg, konstanta pegas K sama dengan F per delta X, N per M. Kelebihannya ada 3, memiliki hubungan linear, mudah dibuktikan secara eksperimen, konstanta pegas tetap dalam batas elastis, relevan untuk desain suspensi dan sistem mekanik. Kekurangannya hanya berlaku dalam batas elastisitas pegas.
Beban berlebihan menyebabkan deformasi permanen, suhu dan kelembapan memengaruhi nilai. Selanjutnya ada multimeter. Multimeter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan arus dan hambatan dalam suatu rangkaian listrik. Multimeter tersedia dalam bentuk analog dan digital, serta menjadi alat utama dalam praktikum kelistrikan karena mampu memberikan hasil pengukuran yang cepat dan akurat. Memiliki rumus nilai ukur analog. V sama dengan skala ditunjuk per skala max kali batas ukur. Percentage errornya persen E sama dengan V percentage sama dengan percentage error sama dengan persen E sama dengan V teori dikurang V ukur per V teori kali 100%. Memiliki alat dan bahan multimeter analog dan digital. Dengan baterai DC 1,5 volt, power supply AC per DC, resistor 10, 100, 1000, 10.000. Kabel probe stop kontak. Kelebihannya multifungsi ukur tegangan, arus, hambatan dalam satu alat. Digital sama dengan pembacaan mudah, akurat, stabil, portable, dan praktis di lapangan. Kesalahannya, analog memiliki rentan kesalahan paralaks, harus memilih mode AC, DC, dan batas ukur tepat. Perlu dikalibrasi berkala untuk akurasi optima. Selanjutnya ada hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang diberikan dan dibanding berbalik dengan hambatan. Konsep ini menjadi dasar dalam memahami hubungan antara tegangan arus dan resistansi pada rangkaian listrik. Memiliki alat dan bahan power supply DC 3-12 volt, resistor 100, R1 dan R2, multimeter digital, kabel jumper, project board, atau papan rangkaian. Rumusnya memiliki hukum Ohm, I sama dengan V per R. Serinya Rx sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan selanjutnya. Lalu yang paralel sama dengan 1 per Rx sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan selebihnya. Kelebihannya harus meningkatkan linear seiring tegangan, resistor ohmik paralel, hambatan total lebih kecil, sampai arus lebih besar. Dasar analis semua rangkaian listrik. Kekurangan sambungan kurang rapat menyebabkan hasil tidak akurat. Perlu pengukuran berulang untuk hasil presisi. Hanya berlaku untuk komponen ohmik linear. Selanjutnya di sini ada yang terakhir, power supply. Power supply merupakan perangkat yang berfungsi mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang stabil untuk menyuplai energi listrik pada rangkaian elektronika. Dalam praktikum, power supply digunakan sebagai sumber tegangan agar rangkaian dapat bekerja dengan baik dan aman. Memiliki alat dan bahan trafo 3A, diodo, bridge rectifier, kapasitor elko 4700, F25 volt 3 buah, voltmeter digital, resistor saklar, banana terminal, box atau casing, kabel AC. Alur rangkaian PLN 220 volt, lalu saklar, lalu trafo, lalu diodo,
dioda, ya, lalu kapasitor, lalu regulator, lalu voltmeter, dan banana terminal. Kelebihannya mengubah AC 220 volt menjadi DC stabil. Proteksi OCP, OVP, SCP, OTP, voltmeter digital memantau tegangan real time. Kesalahannya, perakitan rumit, risiko konsleting tinggi, polaritas komponen harus tepat, beresiko saat menangani tegangan PLN 220 volt. Selanjutnya di sini ada rumus-rumus dari 5 materi. Yang pertama itu ada jangka sorong dan mikrometer, lalu ada ayunan sederhana, lalu ada hukum Hooke, lalu ada multimeter dan hukum Ohm. Kesimpulannya, berdasarkan seluruh rangkaian praktikum fisika dasar 2 yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap materi memiliki peran penting dalam memahami konsep dasar fisika, baik pada bidang mekanika maupun kelistrikan. Praktikum penggunaan jangka sorong dan mikrometer cukup memberikan pemahaman mengenai teknik pengukuran yang presisi. Percobaan ayunan sederhana menunjukkan bahwa panjang tali mempengaruhi periode ayunan, sedangkan hukum Hooke membuktikan bahwa pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan selama masih berada dalam batas elastis. Selain itu, penggunaan multimeter memberikan keterampilan dalam pengukuran tegangan, arus, dan hambatan listrik secara tepat. Percobaan hukum Ohm membuktikan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan pada suatu rangkaian listrik, sedangkan power supply berfungsi sebagai sumber tegangan DC yang stabil untuk menunjang penguji rangkaian secara keseluruhan. Praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman teori sekaligus keterampilan praktis mahasiswa dalam melakukan pengukuran, pengamatan, dan analisis data secara sistematis. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai laporan praktikum fisika dasar 2. Melalui praktikum ini, saya juga memperoleh pengalaman dalam melakukan pengukuran, pengamatan, serta penganalisisan data sesuai dengan teori yang dipelajari. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai materi praktikum yang telah saya pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.